오늘 참을 수 없을 것 같아. Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahayu Agustina dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Kali ini kita bakal nyelesain ujian tengah semester dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, fase perkembangan anak dan remaja. Yang kedua, konsep dasar pendidikan. Yang ketiga, hubungan antara perkembangan dan pendidikan. Penasaran kan gimana pembahasannya? Yuk sama-sama kita lihat. Baiklah, kita masuk materi kita yang pertama, yaitu fase perkembangan anak dan remaja. Eits, jangan emosi. Kenali dulu 3 fase perkembangan anak yang unik. Setiap perkembangan anak itu unik, dan ini bisa jadi pengalaman paling berharga yang tidak tergantikan yang didapat oleh ibu dan ayah sebagai orang tua. Ibu, ketahuilah bahwa fase unik perkembangan anak ini baru saja dimulai, dan masih ada sejuta lain seiring dengan perkembangannya yang menanti di masa depan sana. Fase usia dini antara 0 sampai 6 tahun. Pada rentan usia ini, ibu dan ayah jangan terkejut ketika anak mengalami beberapa hal seperti berikut ini. Yang pertama ada tantrum. Anak bisa saja menangis kencang dan histeris, melempar barang, berteriak-teriak, bahkan berguling-guling di lantai. Jangan panik, karena ini hanya salah satu cara ia pakai untuk mengungkapkan apa yang ia inginkan. Namun, jangan terbawa emosi dalam menghadapinya. Apalagi ketika anak tantrum ini berada di tempat umum. Tanyakan apa yang sebenarnya ia inginkan menggunakan kata-kata yang lembut dan mudah ia mengerti, sehingga ia bisa menunjukkan apa yang menjadi keinginannya. Yang kedua, sering bertanya. Memasuki usia 3-5 tahun, kemampuan berbahasa pada anak akan menjadi semakin berkembang. Begitu pula dengan rasa ingin tahunya. Jadi wajar jika ia menjadi anak yang sering bertanya. Dan ini bukan karena ia cerewet. Sebagai orang tua, ibu dan ayah diharapkan selalu memiliki jawaban yang tepat dan mampu memberikan penjelasan sesuai dengan usianya, sehingga ia pun mudah memahami apa yang sedang ibu dan ayah jelaskan padanya. Fase anak-anak antara 7-10 tahun. Pada rentan usia ini, anak telah lebih mengerti perbedaan, dan kemampuan adaptasinya dengan lingkungan sosial pun semakin berkembang. Ini yang mungkin terjadi pada fase tersebut. Yang pertama, sering membandingkan dan menjawab. Pergaulannya yang akan meluas dan bertambahnya teman-temannya akan menimbulkan kecenderungan anak untuk membandingkan dirinya dengan temannya. Kebiasaan. Jadi, tidak ada yang paling benar ataupun yang salah. Yang kedua, ngotot. Jangan heran apabila anak mulai ngotot mengatakan pendapatnya lebih benar dari apa yang ibunya ajarkan. Usia ini memang fase berkembangnya nalar dan logika anak. Jadi, ia akan mulai belajar memahami banyak hal. Ibu hanya bisa memberikan penjelasan dengan berdasarkan bukti yang lebih akurat, mungkin lewat data, buku, atau majalah. Yang terakhir adalah fase remaja, antara 11-14 tahun. Memasuki masa pubertas. Ini fase unik perkembangan anak yang akan ibu dan ayah temui pada sang buah hati. Yang pertama, anak mulai tertutup. Anak mulai merasa memiliki privasi sendiri, sehingga semua hal tak lagi ia ceritakan pada ibu dan ayah. Komunikasi menjadi hal yang amat penting dalam fase ini, tetapi tetap harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai membuat anak merasa tidak nyaman dengan gaya ibu dan ayah berkomunikasi atau bertanya padanya.
Yang kedua, melanggar aturan. Ini adalah hal yang paling khas dan paling sering terjadi pada remaja. Keinginan untuk melanggar aturan. Ia mulai mencari jati dirinya, mulai merasa mandiri dan merasa mampu menilai baik buruk serta mengambil tindakan dan keputusan sendiri. Namun, bisa saja keputusan yang selanjutnya adalah teori perkembangan kognitif. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor yang terjadi di usia 18 sampai 24 bulan. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat dan mendengar dengan tindakan motorik atau menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya dia lihat kini tidak terlihat, dan anak akan secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Yang kedua adalah tahap praoperasional yang terjadi di usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek dan terlibat dalam permainan simbolik. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang terjadi di usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi atau jumlah, luas, volume, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal yang terjadi di usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap akhir dimulai usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahapan ini, mereka 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너. Konsep dasar pendidikan. Pendidikan bagi manusia menjadi penting sebagai upaya untuk melakukan proses yang terencana dan kesinambungan sebagai dasar untuk mengembangkan potensi dan hakikat kemanusiaan. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan siswa atau peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
Terdapat 3 jenis lingkungan pendidikan atau tripusat pendidikan, yaitu kita lanjutkan materi kita ya, dan ini merupakan materi terakhir kita. Materi terakhir ini adalah hubungan antara pendidikan dan perkembangan. Hubungan pendidikan dengan perkembangan anak usia dini sangat berpengaruh. Ada beberapa prinsip pendidikan yang berhubungan dengan perkembangan anak usia dini, berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan belajar harus selalu ditujukan pada pemenuhan kebutuhan perkembangannya anak secara individu, karena merupakan individu yang unik, maka masing-masing anak memiliki kebutuhan rangsangan yang berbeda. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Bermain merupakan pendekatan dalam mengelola kegiatan belajar anak, dengan menerapkan metode, strategi sarana, dan media belajar yang merangsang anak untuk melakukan eksplorasi, menemukan dan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, merangsang munculnya kreativitas dan inovatif melalui kegiatan yang membuat anak tertarik, fokus, serius, dan konsentrasi. 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말